ke, 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 kembali lagi di channel Pala Sikandar. Kali ini ada aku Yuda sama Daniel. Kita kedatangan temen nih, Aziz. Hai. Dari channel Aziz Hello Sunday. Oh ya, ini kita menggunakan apa sih istilahnya, naik kayak storytelling in bukan ini car. maksudnya ini kita pakai tempat yang baru, tempatnya apa bahasa Place bahasa Inggris. maksudnya kita kan biasanya kita bikinnya di ruangan indoor gitu, di dalam rumah apa di mana gitu. Kali ini kita mencoba sesuatu yang baru, yaitu kita ngobrol-ngobrol yang masalah mistis tapi kita di dalam mobil gitu. Katanya teman kita ini dia itu punya banyak pengalaman horornya, teman-teman. Karena Aziz Hello Sunday ini juga orang yang sering ngevlog bareng, bikin video bareng di tempat angker gitu. Di luar ini ya, Ziz, di luar pengalaman kamu dalam mencari hantu di tempat angker, kamu ada nggak cerita yang membekas, yang paling menakutkan, yang creepy di kehidupan biasanya kamu di luar explore berarti ya? Ya, ada ya, sih, cuman ini mau cerita yang ini dulu berarti, yang serem dulu, enggak yang biasa terus ke serem gitu. ya terserah kamu. Ke yang biasa dulu aja ya. Ya, dari yang biasa. Yang biasa. Sebelum aku terjun di dunia perhororan, kan aku punya channel nih ya, channel horor Aziz Hello Sunday. Sebelum aku terjun ke dunia seperti itu, aku tuh belum pernah yang merasakan merinding atau bisikan-bisikan aneh atau berarti kayak kurang peka ya. Kurang sensitif. Lambat laun aku mulai sering eksplor ke tempat angker, aku bisa merasakan hal-hal yang seperti itu. Cuman masih bisa dikatakan belum tebel sih, masih tipis. Jadi mulai keasah kepekaannya gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Sering explore gitu. Nah, pengalaman eksplor yang paling mengerikan itu adalah ketika diganggu oleh suara-suara sih. Misalnya waktu aku eksplor di salah satu pabrik di Temanggung. Di Temanggung. Kan pertama aku masuk eksplor ke dalam, udah selesai, baru gantian temen. Itu di Temanggung itu tempatnya kayak apa itu? Rumah kah atau? Di Temanggung itu kan pabrik. Oh iya, pabrik. Cuman ruangannya segini doang. Terus depannya itu kayak hanggar tapi gede. Nah, waktu masuk ke pabrik kan pertama aku sendirian kan. Terus kedua teman masuk, maksudnya pas teman take aku yang nemenin. Nah, waktu temannya take itu kan aku nunggu di tengah jalan antara bagian depan sama belakang. Nah, pas waktu teman keliling-keliling di ruangan-ruangan tersebut, aku mendengar kayak suara ini sih, suara gede, bisa dibilang itu suara genderuwo. Berarti suaranya tuh kayak gimana tuh, bisa suaranya gini, dicontohin dikit. Gitu. Nah, aku pikir mungkin teman atau gimana lah. Nah, posisi aku di tengah sini, teman ke arah kanan, tapi suaranya itu di kiri lah. Aku kira sih dia, tapi ternyata beberapa menit kemudian setelah mendengar suara itu, aku baru ngeh ternyata teman aku ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu aku coba eksplorasi di hutan-hutan, kebetulan kolaps sih sama teman aku namanya Andre TV, channelnya Andre TV ya. Diajakin kolaps
di hutan-hutan gitu, menelusuri hutan. Nggak tahu itu hutan apa. Itu posisi masih di Temanggung. Oh, Masih di Temanggung. Jadi kamu tag dua video gitu. Cuman beda hari sih. Beda hari. Lah, ketika kita menyusuri sebuah hutan, teman aku itu kan Anu tuh orang itu apa? teman aku itu kan orangnya kan sensitif, Oh, bisa iya. melihat, gampang melihat lah. Nah, Berarti dia itu kayak indigo. punya six sense gitu ya. Ya punya six sense, tapi dibilang indigo juga bukan. Bukan. Indra Cuman keenam. dia bisa melihat. Nah, ketika kita sedang menyusuri di hutan tersebut, teman aku sering sekali bilang, kok ada genderuwo ya? Kok ada kuntilanak ya? Lah, tapi di posisi itu aku nggak percaya, maksudnya masa sih ada? Nah, Kan Kamu kira itu posisi aku nggak- mengada-ada? kan posisi aku nggak bisa ngerasain kayak gitu lu. waktu di situ kan ya. Nah, terus tiba-tiba pas ngelewatin kayak hutan bambu yang bambunya banyak banget itu kan, ya, kita ya. ngelewatin di tengah-tengah itu aku dengar suara kayak cewek nangis, tapi Saya anehnya nangis di tengah di hutan bambu. Di tengah bambunya atau di di tengah hutan bambunya kan, bambunya kan bentuknya kayak gini, lebat kan. Lah di tengahnya Itu Nah. genderuwonya yang agak lekong apa bukan memang ada suara kuntilanak? sih, nangis. Dan anehnya teman aku itu nggak dengar. Yang dengar kamu aja. Heeh. Tapi temenmu itu lihat di situ ada kuntilanak ya? Iya, yang sebelumnya Yang sebelumnya. teman aku lihat ya kayak gitulah, cuman kan posisi aku nggak lihat dan aku rada kurang percaya gitulah, maksudnya biasalah, dianggap biasa lah. Tapi ketika masuk ke hutan itu bambu, aku baru dengar suara itu, tapi teman aku nggak dengar. Itu suaranya cewek nangisnya kayak gimana? Samar-samar sih, Sama-sama. sama-sama. Kayak lirih-lirih. Habis itu udah Sering muncul atau cuma sekali? cuman sekali. Pas sekali aja. Sama-sama gitu sih. Kamu enggak itu apa tuh, maksudnya mencari mana sumbernya itu? Gimana ya, aku tuh mikirnya takutnya kalau misalkan aku mencari sumber itu sampai dapat ya, takutnya nyasar sih. Oh, nanti Soalnya nggak bisa gimana pulang. ya, soalnya hutannya tuh ngeri sih. Itu memang terkenal angker itu hutan. Oh gitu. Kan sebelumnya kan aku cuma eksplor di gedung-gedung dan lain-lain gitu kan, belum pernah di hutan. Nah kebetulan diajakin sama teman yang bener-bener itu lokasi bener-bener hutan asli, bukan hutan kayak Silayur yang ada bangunannya cuma aksesnya cuma lurus doang gitu, enggak. Jadi bener-bener nggak ada jalan setapak gitu. Terus untuk pengalaman yang paling mengerikan sampai sekarang keinget itu ada Ini kayak paling mengerikan ya. Dari yang mengerikan iya sih. obat batuk saya teman-teman. Kita kan pernah explore bareng itu ya di Sarang Kuntilanak. Sarang kuntilanak. Ya rumah pesugihan itu. Oh ya. Kita Sama pulang apa sih? sekitar jam 2-an. Nah, Lewat pasar, terus lewat masjid itu, terus lewat jalan lurus yang agak nanjak dikit itu kan, tahu? Sebelum iya. rumah lah. Tahu itu kan. Yang depannya nanti ketemu pertigaan. Nah, itu waktu aku lewat jalan situ di depan sana itu aku melihat kayak bisa dibilang kain tapi panjang, cuman bentuknya lonjong. Waktu masih di mau masuk di jalan tanjakan, aku lihatnya gitu. Tapi semakin dekat, nggak tahu kenapa ternyata itu adalah pocong yang anteng berdiri di situ. Di tengah jalan atau waktu jalan kan, jalan. Terus depan itu kan ada pertigaan. Lah waktu mau belok itu ternyata di situ ada pocong anteng pas di sebelah tiang listrik. Oh, pas di sebelah
Oh iya tahu Iya. yang listrik gitu ya. Terus gimana? Bentuknya itu gede, cuman untuk mukanya itu gimana ya? Enggak terlalu jelas. Enggak terlalu jelas. Nah, kalau muka nggak terlalu jelas, intinya gede tinggi. Lah, ketika aku mau lihat sosok itu, langsung aku ngebut, langsung masuk rumah. Nah itu posisi pocongnya itu Anteng. membelakangi kamu atau memang hadap kamu? Menghadap sini, Menghadap. menghadap sini, cuman mukanya nggak jelas. Berarti kelihatan hitam aja atau memang gimana sih? Hitam tapi gimana ya? Cuma kayak apa Nggak ya? jelas sih bro. Samar-samar gitu. Oh Atau sama-sama. Gede, tinggi ya kurang lebih 3 meteran Gede, lah. hitam, 3 meteran. mantep ya. 3 meteran. Nah terus aku Ha. buru-buru pulang karena saking takutnya. gimana? Oh, Anteng nih. Terus yang kedua, Ini udah masuk yang ke paling serem. iya Oh, ini paling oh, serem ini. paling Ini serem paling yang nomor 2. Yang nomor 2. Oh, gitu. Cerita kedua. Terus yang kedua, maksudnya yang paling serem kedua ini, Ah, waktu aku habis main dari bawah, maksudnya dari Semarang lah ya. ah. Parang bawah. Pulang jam 12-an lebih, mau jam 1-an lah, Ah. mau jam 1. Hmm. Ketika mau masuk ke jalan depan rumah, kan rumah aku kan depannya kan ada jalan yang panjang gitu kan ya. Lah, Ah. setelah mau masuk situ, di kanan jalan itu aku lihat di depan rumah tetanggaku itu ada semacam putih-putih berdiri di depan rumah. Lah, Itu putih-putih lagi, pocong lagi berarti. kalau dibilang pocong, waktu itu aku mikirnya mungkin tetanggaku itu sholat tahajud atau apalah ya. Oh. Tapi aku pikir kalau memang pakai rukuh, Hmm. itu atasnya kayak ada iketan gitu loh, kayak pocong. Oh kayak di sini ada jambulnya. Nah, waktu malam itu aku masih mikir positif thinking. Tapi ketika Iya, Hah? aneh juga ya malam-malam kenapa di luar rumah pakai ruko gitu loh. lah ya, Pakai mukena maksudnya. terus keesokan harinya aku tanya sama ibunya, Hmm. Bu, jenengan ndak kemarin tadi malam ndak keluar Bu pakai ruko? Loh, enggak ya Mas, soalnya saya itu tadi malam sakit Mas. Oh. Gitu. Nah, terus akhirnya kan aku kaget. Terus ya udah aku ceritain semuanya ke ibunya itu kalau malam itu aku lihat ada putih-putih bentukannya itu kayak pocong berdiri di depan rumah itu. Aku kira ibunya yang pakai ruko apa gimana. Mukena. Mukena. Cuman kalau dipikir-pikir mukena kan nggak ada ininya. Iya, iya. Lah, itu anteng bro. Oh berarti itu Cuman posisi- itu kelihatan agak jauh sih. agak jauh. Nah, Berarti posisinya berdiri diem gitu aja gitu. misalkan ini rumah, Ah. ini kan jalan masuk Ah. rumahku. Ini jalan gede. Nah, tetanggaku di sini mungkin jaraknya 3 atau 4 rumahan lah. Iya, lumayan jauh ya. Maju. Jauh. Nah itu sih. Wah, creepy juga ya. Anteng. Kalau dibayangin kayak Iya. cukup ini bikin Itu- merinding. Sama pengalaman itu waktu SD. Itu gimana Bung? Waktu itu malah udah apa itu banyak sinar matahari sekitar jam 6 pagi itu. Jam Aku sama teman-temanku kan 3 orang lagi lari-lari. Kan kamu tahu kan yang jalan itu sebelum pertigaan kan ada jalan tanjakan itu ya. Kalau ke kiri kan ke rumahku, arah ke rumahku. Nah, itu ada rumah kan yang di apa itu? Di sebelah rumah itu memang ada jalan arahnya itu kuburan. Yang kecil itu kan ya? Ya di situ. Nah di situ waktu aku mau OTW pulang kan sama teman-temanku itu, nah di situ di tengah-tengah jalan itu ada kayak itu ya orang kain kafanan kayak lontong gitu berdiri. Memang bendokannya itu besar. Berdiri anteng gitu ya? Berdiri. Mukanya gimana? Itu menghadapnya membelakang. Oh, belakangnya. Ke arahnya ke arah kuburan itu. Jadi Jadi nggak kelihatan mukanya. tidak kelihatan. Nah itu warna dari kain kafan itu jelas banget. Yang pertama lihat itu Kotor apa putih? putih, Putih tapi Oh, kotor. sama. bersih, Oh, bersih, bersih. malah bersih. Nah itu yang pertama lihat itu temanku. Temanku langsung itu kan dan lihat itu ada pocong itu. Wih,
kaget semua kan. Heeh. Nah itu besar banget, tinggi. Hmm. Nah terus kan ya namanya anak kecil ya juga pasti lihat itu lari, Heeh. langsung lari. Heeh. Nah terus sampai dekat rumah kan, terus apa itu kayak penasaran kok sekitar jam 6 kan udah sinar matahari udah mulai terbit kan, Heeh. udah agak terang tapi kok masih berani nampak gitu. Heeh. Nah itu sih dari perwujudan pocong tuh aku tahu, tapi cuma untuk kain kafannya itu bersih. Putih bersih berarti. Masih putih bersih, enggak kotor. Hmm. Berarti rame-rame posisinya. Apa? Rame-rame posisinya. Cuma 3 orang. 3 orang. Nah, Ya lumayan. Aziz kan Gua sendiri. masih mending bro, kalau aku sendirian lihat kayak gitu ya ampun. udah maksudnya cuma klarifikasi aja. Kalau bentuk pocong itu memang sebenarnya itu besar dan tinggi. Itu Enggak, kamu bisa jamin nggak itu valid nggak tuh? ya itu karena melihat secara mata sendiri. Nah, Ya itu biasa percaya itu kalau itu pocong. gitu. Oh ya, aku lupa ada sebuah cerita lagi ini terakhir nih. Sama sih waktu aku pulang dari mana? Dari Pedurungan ya, main ke rumah teman. Itu aku lewat jalan yang sepi banget itu loh, yang deket sampah-sampah. Oh iya. Nah itu, Hmm. itu kan kalau lurus lagi kan nanti ngelewatin kayak jembatan, jembatan itu kan. Nah, Ini berarti deket rumah Daniel kan? tapi masih jauh lah itu kan. Nah sebelum jembatan itu di depan aku lihat ada cewek, rambutnya panjang Di mananya itu? Di jembatan. di jembatan, tapi dia jalannya di pas jembatan. Cuman aku lihatnya di sebelum jembatan. Rambutnya panjang, bajunya itu kayak putih, cuman motifnya ya kayak suwir-suwir gitu lah Robek. Terus ininya segini, ya kayak baju-baju apa ya? Zaman kuno gitulah, Oh. tapi putih. putih bersih. Kalau putihnya nggak bersih sih, agak krem-krem gimana ya? Agak ke coklat-coklatan gitulah. Ini Tapi nggak putih. kotor Putih gitu. banget. Nah, itu dia jalan nggak pakai alas kaki. Jalannya itu kayak kaku gitu loh. Maksudnya kan tahu sendiri kalau orang jalan kan tangannya kan gini, gerak-gerak ini. Ya. Tapi dia tangannya anteng, tapi sambil jalan gitu. Kayak kaku gimana ya? Lah, waktu aku ngelewatin dia, itu pas ngelewatin dia lihat di spion itu ternyata nggak ada, hilang. udah nggak ada. Terus kamu itu enggak menghadap ke belakang gitu? Sempat berhenti Sempat berhenti. kan setelah lihat di spion. Itu posisinya jam berapa tuh? Jam 3-an kalau nggak salah. Jam 3 Jam 3 pagi. jam 3 Dini pagi. hari. Nah setelah lihat spion itu, si cewek itu nggak ada. Terus aku kan berhenti. Loh, ini cewek itu ini dia ya? Ceweknya kemana? Nah maksudnya gitu. Nah, ternyata mungkin hantu atau gimana. Terus akhirnya aku ngebut kan. Lah sebelum melihat itu aku sempat mikir, masa ada sih cewek jam segini jalan kaki, sendiri, ya. jalan kaki sendiri nggak pakai alas kaki gitu. Lah pas ya itu, pas aku ngelewatin dia aku lihat spion, tapi Hilang. ternyata nggak ada. Di tempat itu memang terkenal angker gitu. Gitu. Ya baru sekali sih, cuman kan beberapa kali aku lewat di situ terus sih. Wah, ini juga ya cukup bikin. Creepy juga Merinding, kalau ya? mengalami sendiri. Oh ya, BTW soal kayak tadi menyinggung masalah ceritanya Aziz soal perjalanan itu, aku juga ada pengalaman nih. Jadi ini udah lama banget sih, kayak aku SMA deh. Aku SMA itu aku ada 4 orang, jadi pakai mobilnya temanku. Kita rame-rame ke pantai aku lupa dulu namanya, itu di daerah Jogja kalau nggak salah. Jadi di sana itu tuh kita itu berangkat dini hari, sekitar jam 1 ke bawah, jam 2 ke atas. Jadi kita memang berangkat
dini hari buat ngincer matahari terbit tuh loh. Oh, sunrise. Ngincer sunrise-nya. Soalnya kata orang-orang tuh pantai itu tuh bagus sunrise view-nya itu. Nah, jadi ceritanya kan kita berangkat nih berempat. Terus naik mobil kan. Nah, terus di perjalanan tuh aku sama ini aku cuma diceritain sih sebenarnya karena aku di situ posisinya ketiduran. Nah, aku berdua tidur. Jadi kan sisa 2 orang nih yang melek, yang masih bangun. Nah, kebetulan mereka itu nggak tahu arahnya tuh kemana. Nah, jadi tuh ini dari cerita mereka ya. Jadi kayak di jalan tapi tuh sepi, kiri kanan tuh ya kayak cuma kebun-kebun gitu. Aduh. Nah, di kebun-kebun itu tuh ada sebuah persimpangan jalan. Arahnya tuh kanan sama kiri. Nah, terus kan karena mereka nggak tahu ya ini arahnya kemana ya, terus karena mereka bingung, sampailah mereka di sebuah warung. Kebetulan ada warung di situ. Bukan warung sih, lebih tepatnya kayak pasar tapi ramai banget gitu. Itu mungkin jam 3 jam 4-an di situ. Nah, terus salah satu itu turun dari mobil terus nanyain ibu-ibu yang di warung itu. Nah, temanku tuh tanya, "Bu, permisi, saya mau tanya arah pantai ini tuh ke kanan apa ke kiri?" Nah, yang menurut tuh membuat itu creepy itu karena jawaban ibunya tuh bilang gini, "Oh, ke kanan Mas, kalau ke kiri itu ke neraka." Ibunya bilang gitu. Terus kan temanku kan kayak heran gitu ya. Ini maksud ibu itu apa gitu. Terus akhirnya balik terus ngomong sama yang nyetir kan, ini ke kanan loh, ke kanan. Ya wes, akhirnya ke kanan. Nah, udah nemu sunrise-nya kan. Terus kita balik. Kita balik itu sekitar sebelum duhur lah. Sebelum duhur lewat situ ternyata jalan itu tuh sawah. Jadi nggak ada yang kayak ibu-ibu yang di warung itu, nggak ada yang jual apa, nggak kayak yang dilihat temanku waktu subuh itu, waktu dini hari itu. Jadi memang benar-benar hilang itu semua tuh, ternyata nggak ada. Berarti aslinya sawah itu? Cuman ya persawahan gitu, peta-peta sawah gitu, nggak ada apa-apa. Memang sebenarnya jalur itu tuh memang ya gitu, nggak ada apa-apa di kanan kirinya. Nah, itu yang pasar itu nggak ada. Berarti kayak semacam pasar gaib gitu ya? Ya mungkin. Tapi menurutku yang bikin creepy itu karena jawaban ibunya itu, bukan karena itu pasar gaib ya, jujur aja. Yang bilang neraka gitu ya? Itu kalau ke kiri neraka, kalau ke kanan itu ke pantainya, gitu kata ibu. Kok aneh ya? Ya gitu. Menurutku juga, aku habis diceritain itu tuh kayak nggak bisa bayangin aku gitu. Untung aku tidur. Kalau itu milih jalannya, kalau nggak percaya gitu ke kiri. Tetap ke kiri kan. Siapa tahu ibunya itu memang, Mas ke kanan aja gitu. Memang ternyata di kiri itu ada bahaya. Suatu hal yang membahayakan gitu. Ya gitu sih, yang bersinggungan sama perjalanan kita malam hari ini. Terus kira-kira ada lagi nggak sih, Sis? Apa Daniel? Udah sih. Udah gitu aja? Itu aja ya? Udah itu aja? Udah itu aja? Ya mungkin cuman itu sih teman-teman yang mau kita share ke kalian. Kalau kalian punya cerita pengalaman yang membekas mengenai pengalaman mistis ya, kalian bisa sharing bareng kita lewat DM Instagram di @palasixhunter, atau hubungi kita juga bisa lewat DM di Raisuda sama Niel Basuki, nanti ada di sini. Oke, gitu aja ya. Terus terima kasih buat Bung Aziz. Siap, udah mau diajak sukses selalu ya. Jalan-jalan malam. Udah mau diajak jalan-jalan nih malam-malam. Oh, jangan lupa teman-teman kepoin juga channelnya Aziz di Aziz Hello Sunday, nanti ada di sini tulisannya. Siap, terima kasih. Gitu. Mungkin
gitu aja ya. Sekian dari aku Yuda. Saya Daniel. Aziz Sandi. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.